Read what you love until you love to read. Halo semuanya, selamat datang di SPP Samar Punya Podcast. Senang banget bisa ketemu kalian lagi bersama saya Miss Maria dari SMA Santa Maria Surabaya. Dan juga saya Ilo dari SMA Santa Maria Surabaya. Kali ini kita mau temenin San Marian semua di episode yang paling spesial menurut saya karena kita kedatangan narasumber yang sangat kredibel. Pasti penasaran ya kan? BTW teman-teman, San Marian gimana kabarnya di penghujung semester ini? Masih semangat belajar atau enggak nih? Kira-kira Elo? Seharusnya semangat, Miss. Iya, seharusnya semangat, Miss. ya. Karena menjelang akhir-akhir semester ini harusnya semakin semangat karena libur semakin dekat. Oh, betul banget. Oleh karena itu teman-teman tetap semangat pantengin terus episode SMP kali ini ya. Benar banget. Sampai di akhir videonya. Apalagi hari ini, Miss, kita bakal membahas tentang topik yang tentunya menarik banget. Wah, penasaran tuh. Menarik banget, yaitu tentang literasi dan juga membaca buku. Oke, belajar membaca dunia lewat lembaran buku gitu ya. Bener banget. Wah, quotes of the day. Oke. Quotes of the day. Mungkin sebelum itu Elo, sebelum kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini, Maria mau ajarin Elo salam literasi. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya saya atau Elo bilang salam literasi, boleh membentuk tangannya huruf L begini. Jarinya maksudnya tangan kanan ya. Salam literasi gini ya. Oke, Elo? Siap. Oke. Wah, menarik banget nih kayaknya hari ini. Udah siap belum Elo? Siap banget, Miss. Siap banget, Miss. Oke, langsung aja teman-teman, saya perkenalkan hari ini narasumber kita tentunya ini ya, sesuai dengan tema kita, literasi. Kita tak berlama-lama lagi, kita sambut Pak Yosua dan Bu Nia, pustakawan di Santa Maria Surabaya. Halo semuanya. Pak Yos dan semuanya. Bagaimana Pak Yosua dan juga Bu Nia kabarnya? Kabarnya baik-baik saja, luar biasa. Terima kasih sudah diundang di podcast hari ini. Oke, semoga nanti tidak bosan ya. Tidak bosan. Amin. Kita akan menunggu banyak hal-hal yang disampaikan dari Pak Yos dan Bu Nia ini. Apalagi hari ini kita bakal bertanya tentang seputar literasi juga membaca, Pak, yang tentunya sangat penting sekali untuk kita, terutama di generasi era digital ini, Pak, yang dimana literasi dan membaca buku ini merupakan suatu kayak gimana gitu ya, agak susah suatu gitu yang penting lah intinya. Sebenarnya penting, tapi kita tuh agak susah karena kita masih relate ya. Kayaknya iya. Saya bisa membaca maksudnya Elo Bapak Ibu. Maksudnya tuh sekarang tuh anak-anak sadar itu penting tapi sulit untuk dilakukan. Begitu Elo. Elo ada pertanyaan mungkin kita mulai dari Elo dulu nih. Yang pastinya untuk Pak Yosua dan juga Bu Nia, menurut Bapak dan Ibu sendiri kira-kira literasi itu apa ya, Pak? Menurut saya literasi itu sebenarnya adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tapi sebenarnya bukan hanya membaca dan menulis ya. Tapi di sini setelah membaca dan menulis itu apa yang akan kita lakukan? Menganalisis dari sebuah buku yang sudah kita baca. Nah, itu mengenai literasi. Nah, mungkin Pak Yosua bisa sedikit menambahkan. Oke. Baik, bagi saya kalau kita bicara literasi, apalagi di zaman sekarang ya, definisi itu sudah jauh berkembang. Jadi literasi itu bukan hanya memahami ejaan sebuah huruf ataupun membaca sebuah buku dari awal hingga sampai dengan halaman terakhir. Tetapi literasi adalah bagaimana kita ini memahami, menyaring, kemudian menggunakan informasi itu dengan bijak. Apalagi kan di era disrupsi informasi atau banjir informasi, kita bisa membedakan mana fakta yang benar dan mana yang hoax. Ya, itu salah satu manfaat dari literasi. Literasi juga membuat kita bisa menjadi seorang yang problem solving atau memecahkan masalah dengan bantuan informasi tersebut. Jadi itulah esensi utama dari literasi. Jadi kalau saya boleh bilang, it's survival skill for future, atau itu literasi adalah keahlian untuk bertahan hidup untuk menghadapi masa depan. Menarik banget ya. Menarik banget, Baru pertanyaan pertama langsung Jadi intinya bukan hanya sekadar
membaca, tapi harus bisa memahami, menganalisis, yang membuat kita bisa berpikir kritis, problem solving akhirnya gitu ya loh. Nah, kita lanjut dengan fenomena yang ada sekarang mungkin ya Bapak Ibu. Sebagai Bapak dan Ibu pustakawan, bagaimana minat baca siswa-siswi Santa Maria Surabaya khususnya, mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari sehari-hari yang ada gitu. Oke, mungkin saya bisa memberikan sedikit gambaran ya. Untuk literasi di SMP, SMA Santa Maria terutama, kemudian minat bacanya, kalau dibilang turun sih sebenarnya tidak. Memang mereka ke perpustakaan itu tidak langsung mengambil buku dari rak, kemudian duduk membaca. Tapi mereka itu sekarang itu fenomenanya yaitu merubah dari membaca buku yang fisik itu menjadi buku yang digital. Betul. Nah, jadi kadang kita bingung. Mereka itu membaca atau mereka membuka yang lain. Nah, seperti yang kadang kita juga harus sebagai pustakawan itu harus benar-benar tanggap dengan situasinya. Memang mereka kenapa di perpustakaan itu diizinkan untuk membawa smartphone, dan kita juga di perpustakaan itu menyediakan komputer yang bisa diakses untuk membaca. Nah, seperti itu yang kita juga salut ya, mereka sudah lelah, capek, mereka masih mau membaca. Membacanya itu sudah berubah tadi ya Pak, dari medianya yang berubah dari fisik menjadi digital. Seperti itu. Oke, saya setuju ya dengan Bu Nia. Kalau kita melihat anak-anak Santa Maria sekarang, saya boleh bilang minat baca mereka ini sangat potensial sebenarnya dan sangat dinamis. Ya, dibuktikan dengan alat yang berbeda-beda untuk mengakses informasi. Mereka itu sebenarnya kritis. Memang mungkin apa yang mereka, jenis buku yang mereka cari itu kemungkinan berbeda dengan generasi kita. Ya, mungkin mereka akan lebih mencari sesuatu isu-isu yang lagi tren atau novel fiksi remaja yang memiliki karakter yang mendalam, atau bahkan mencari buku-buku yang visualnya menarik. Anak sekarang kan anak visual ya, jadi sesuatu yang menarik gitu ya. Nah, memang betul apa yang dikatakan Bu Nia. Sebenarnya anak-anak kita itu ke perpustakaan bukan hanya untuk meminjam buku, tetapi mereka memanfaatkan ruang perpustakaan sebagai ruang diskusi atau co-working space. Ya, bahasa kerennya begitu ya. Tempat brainstorming, mencari ide-ide baru, bahkan mengerjakan proyek sekolah pun di perpustakaan. Nah, ini membuktikan ya, kalau dibilang minatnya, ya memang ada minatnya. Dan ada banget, tinggal bagaimana kita sebagai sekolah ini bisa memfasilitasi dan mengarahkan mereka. Kalau itu Berarti sendiri, kalau saya ya, jujur Pak Bu, saya mungkin berada di kumpulan orang yang lebih suka membaca hal-hal yang dari digital, Pak. Mungkin karena memang sekarang kita sudah masuk di era digital. Tidak tahu kenapa saya pada saat membaca hal-hal yang berbentuk fisik, saya gampang ngantuk. terima kasih kejujurannya. Tapi bisa dibilang berarti memang literasi itu bukan hanya berpaku pada fisik saja ya. Jadi sebetulnya kita berliterasi dari digital pun itu juga termasuk dalam literasi sebetulnya. Ya, betul. Saya ingin menanyakan juga Pak, kira-kira untuk mempertegas lagi sebetulnya, kenapa literasi itu sangat penting untuk generasi muda? Mungkin seperti sudah dijelaskan Pak Yosua dari awal ya. Akhirnya itu untuk problem solving. Bagaimana dia dengan membaca itu, dia bisa memecahkan permasalahan yang saat ini sedang dihadapi. Tanpa membaca bagaimana kita akan tahu. Misalnya, saya punya uang 500.000. Kalau saya bawa ke mall udah habis ya. Tapi dengan kita berliterasi, misalnya bagaimana cara kita mengelola uang. Nah, di situ kita dengan 500.000 ini, apa yang akan saya lakukan? Nah, berarti saya sudah memecahkan masalah diri saya, problem solving saya. Nah, pentingnya generasi muda saat ini, karena generasi muda seperti yang Elo nggak mau ya baca, bukannya nggak mau ya, ngantuk baca buku fisik ya. Benar Bu. Maunya digital dan tadi sudah disebutkan hal-hal yang menarik karena visual. Nah, kalau Elo nggak
suka membaca walaupun secara menggunakan digital, bagaimana Elo bisa memecahkan problem solving-nya? Bagaimana Elo bisa melihat, oke, di luar sana sedang apa sih? Di luar sana sedang ada gejala apa? Atau berita apa yang bisa saya lihat dari dunia luar yang tidak hanya kita ada di sini, kita ada di sekolah ini, tapi kita bisa melihat bagaimana perkembangan dunia luar itu seperti apa. Jadi, mengapa generasi muda itu sangat penting? Ya, menurut saya pribadi itu sangat penting sekali. Oke, kalau saya ingin peneguhan aja, saya setuju dengan apa yang dikatakan dan disampaikan oleh Mutia. Bagi saya, literasi itu sangat penting ya. Karena literasi ini menjadi penentu masa depan mereka. Generasi muda sekarang ini ke depannya akan dihadapkan pada dunia di mana kompetisinya bukan soal siapa orang yang banyak tahu. Kalau itu Google lebih tahu lagi. Ya. Tetapi siapa yang bisa berpikir kritis ya dalam memecahkan masalah menggunakan informasi tersebut. Tanpa literasi yang kuat, generasi muda akan mudah terombang-ambing oleh tren yang sedang berkembang saat ini, mudah dan percaya terpengaruh pada hoax, ya kan? Nah, literasi yang kuat itu merupakan pondasi untuk menjadi seorang pemimpin, jadi bukan seorang pengikut. Itu bagi saya. Jadi sebetulnya literasi itu merupakan suatu skill yang sangat penting ya. Iya, betul banget Elo. Karena rasanya itu literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tadi saya kembali lagi tegaskan, bukannya sekedar membaca, tapi juga output apa yang bisa kita berikan dari hasil kita berliterasi tadi, begitu ya Elo ya. Nah, Elo, jadi kita udah bahas literasi Bapak Ibu, kita coba beralih sebentar tentang buku nih, supaya bahasannya agak lebih ringan dulu, begitu ya. Ngomong-ngomong soal buku, Pak Yosua, Bu Nia punya nggak satu buku favorit yang mungkin buku ini dulu atau waktu itu pernah menjadi alasan Bapak Ibu suka membaca, suka berliterasi? Boleh di-spill mungkin dari Pak Yosua dulu deh sekarang. Oke, Dulu ya. sebenarnya kalau dibilang satu buku lebih banyak yang saya Banyak, favorit ya. Saya sebutkan salah satu ya. Saya suka sekali Sang Alkemis karangan Paulo Coelho. Nah, buku ini membuat kita mengajari kita untuk tidak takut terhadap mimpi. Kita harus percaya kepada mimpi. Bahkan ada satu kalimat yang menurut saya sangat berkesan, yaitu prinsip keberuntungan pemula. Artinya begini, ketika kamu menginginkan sesuatu pertama kali, maka alam semesta akan mendukungmu. Ya. Di situ kita juga diajarkan bagaimana kita harus menghadapi masalah, berinovasi, kemudian jangan takut untuk gagal dan mencoba lagi. Ada perjuangan sehingga menjadi sesuatu meraih hasil yang lebih baik. Tuh. Semoga kalian nanti baca ya. Isinya daging banget ya Ella ya. Dia baru di tengah-tengah segmen tapi isinya udah daging banget gitu. Kalau Bu Nia sendiri, ada nggak buku favoritnya apa gitu? Kalau dibilang favorit, dulu saya sering baca Chicken Soup. Chicken Soup? Ya. Saya pikir dulu Chicken Soup ya. Awalnya saya itu SMP. Chicken Soup saya pergi Gramedia. Saya pikir resep. Iya, sup ayam. Iya, Jadi saya pikir lapar nih. resep ayam. Saya kok mana resepnya nggak ada ya, saya pikir. Nah, setelah di situ ternyata setelah saya baca, oh ternyata di situ itu banyak sekali inspirasi-inspirasi yang mungkin dari inspirasi tersebut sedikit merubah apa yang menjadi kebiasaan yang tidak baik menjadi lebih baik. Nah, di situ sebenarnya banyak sekali inspirasi dan memotivasi, terutama bagi saya, itu untuk, oh ternyata seperti ini loh. Seperti ini tidak salah, tetapi perlu dipoles sedikit menjadi lebih baik. Jadi dengan membaca Chicken Soup itu banyak sekali yang saya dapatkan dari situ. Inspirasi-inspirasi menarik yang bisa saya peroleh. Jadi bukan Chicken Soup, bukan seperti yang saya bayangkan resep. Saya sebenarnya awalnya bingung, Chicken Soup kok nggak ada resep ayamnya. Resep sup ayam. Iya, nggak ada ternyata. Mungkin boleh menambahkan yang melengkapi ya. Chicken Soup itu kalau nggak salah itu kan karangannya Jack Canfield ya. Ya. Nah, sebenarnya filosofinya adalah Chicken Soup itu kan biasanya kalau di Eropa itu dihidangkan pada saat kita sakit. Oh, Ya, iya. untuk menghangatkan tubuh. Jadi makna di sini adalah menghangatkan hati dengan cerita-cerita inspiratif. Oh. Terima kasih Pak Yosua.
Gitu. Jadi insight dari buku-buku yang dibaca tuh bisa menghangatkan hati San Marian sebenarnya. Makanya jangan lupa ya, kunjungi ke perpustakaan. Iklan ya ini. Jangan lupa datang ke perpus karena Bapak Ibu ini siap menyambut dengan hangat. Bener banget, Miss. Kalau besok ada agenda kan ke perpus. Ya, pasti saya akan datang. Kunjungilah perpus, dapatkan bonus-bonus menarik. Betul. Nah, udah masuk ke iklan tadi ya. Ajakan untuk datang ke perpus. Bapak Ibu sebagai pelaku literasi atau di sini sebagai pustakawan sendiri gitu ya. Bapak Ibu punya nggak sih kepikiran atau sudah menjalankan strategi-strategi agar kegiatan literasi di sekolah itu tidak berhenti hanya sebagai slogan saja atau sebagai formalitas sekolah pada umumnya, gitu. Tapi bisa menjadi benar-benar bisa menjadi budaya di sekolah gitu. Mungkin perpustakaan sendiri di Santa Maria punya strategi khusus nih bisa menarik lebih banyak siswa datang. Oke. Ya, Ini harus siapa dulu? sama saja ya. Mungkin saya coba jawab dulu ya. Iya. Kalau kita ubah pendekatannya yang pertama ya. Jadi literasi itu jangan diisi hanya tugas merangkum buku, kemudian dikumpulkan. Dan itu akan membebani dan membuat siswa menjadi bosan ya. Jadi bukan sesuatu yang menyenangkan. Maka kita ingin membuat literasi itu menjadi sesuatu yang hidup dan terkoneksi dengan minat mereka. Nah, misalnya kita bisa membuat co-working space, jadi suasana nyaman di perpustakaan untuk belajar dan bekerja, baik itu mengerjakan tugas, kemudian merencanakan kegiatan sekolah atau sesuatu yang berguna untuk program-program yang mau dibikin oleh siswa di sekolah. Nah, kami juga berusaha untuk merubah revitalisasi perpustakaan. Jadi merubah wajah perpustakaan menjadi lebih humanis, lebih positif ya. Jadi kita buang kesan perpustakaan itu menyeramkan, kita buat perpustakaan itu yang menyenangkan. Ya kan? Kalau dulu kan identik ya perpustakaan itu dengan diam, petugasnya menakutkan. Sekarang lebih menakutkan lagi. Saya tidak menakutkan, Pak. Ya, artinya kita buat sesuatu yang membuat anak itu menjadi tertarik untuk datang ke perpustakaan, bukan untuk malah saya nggak mau ke perpustakaan lah, menakutkan, serem, traumatis begitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang berikutnya adalah kita tingkatkan pelayanan, kemudian kita adaptasi teknologi dengan cara kita sediakan e-books, kemudian sistemnya sudah kita digitalisasi sehingga anak-anak tidak harus seperti sistem jadul yang harus buka katalog plagiat yang begitu banyak, susahnya setengah mati, kita ketik aja kata kunci. Nah, nanti tahu lokasinya bukunya di mana. Ya, yang kemudian yang paling penting adalah kita berharap perpustakaan ini menjadi tempat yang selalu dirindukan oleh siswa, bukan yang harus dihindari. Mungkin punya mau menambahkan silakan. Saya sudah lengkap dijawab. Mungkin strateginya ya dibilang tadi kita membangun habits ya, membangun kebiasaan anak-anak itu untuk membaca. Salah satunya dengan datang ke perpustakaan. Walaupun sebenarnya mereka baca di mana saja pun bisa karena tadi sudah dikatakan bahwa sekarang era digital. Tapi mungkin anak-anak itu ada kenyamanan tersendiri ya. Di perpustakaan itu sunyi, kemudian dengan berdiskusi tenang itu mereka bisa menemukan ide-ide yang kreatif, mengerjakan tugas dengan tenang, dengan gampang sekali mencari informasi di situ karena buku-buku secara fisik kan mereka langsung mengambil. Kemudian ada kami yang tak lupa ya, kami itu siap membantu ya Pak. Iya. Jadi itu tadi strateginya ya kita menyambut mereka dengan welcome. Jadi tidak menakutkan, tidak menyeramkan, tidak harus duduk diam tegang. Tetapi kita berusaha supaya mereka enjoy dan kembali lagi ke perpustakaan. Setuju. Ya, intinya kita ini mitra literasi, bukan tugas perpustakaan murni gitu ya. Ganti title ya, mitra literasi gitu ya. Jadi intinya sebetulnya misalnya, jadi memang kita pada saat berliterasi itu tidak boleh dengan beban. Iya, betul sekali. Jadi supaya bisa lebih masuk lagi apa yang kita literasikan, nggak boleh dengan kondisi yang seperti yang Bapak Ibu tadi bilang, kondisi yang istilahnya jadi nggak ada beban begitu ya Pak ya. Tapi ada yang menarik ya lo tadi, maaf ya.
kepo banget nih soalnya. Menurut kacamata Bapak Ibu, POV Bapak Ibu, ada nggak sih bedanya membaca dari digital dengan membaca dengan buku fisik? Mungkin bedanya tuh efeknya atau rasanya atau gimana? Mungkin ini POV Bapak Ibu aja sih supaya belum tentu akan apa ya pendapatnya akan bisa diterima dengan generasi sekarang. Tapi penasaran nih kalau dari Bapak Ibu yang sebagai mitra literasi tadi punya nggak perbedaan itu baca buku Oke, digital? coba ya jawab ya. Iya. Menarik pertanyaannya, sangat tajam. Jadi begini ya, mungkin sudut pandang saya agak berbeda dengan pada umumnya ya. Iya. Ketika anak menggunakan smartphone, bagi saya mereka sudah melakukan membaca ya, Mm-mm. hanya medianya beda. Akan tetapi, nah ini, namun, kita memiliki menghadapi tantangan baru, ya kan? Tantangannya adalah smartphone ini kan penuh dengan yang namanya distraksi. Distraction, Nah, betul. ya, banyak notifikasi media sosial yang akan muncul, kemudian iklan, Shopee, dan sebagainya ya. Itu saya sih, Pak. Dan mungkin ada video-video pendek yang sering kali muncul gitu ya. Nah, itu membuat apa ya, kita terdistraksi ya. Nah, maka peran perpustakaan sekarang ini adalah menjadi jembatan bagaimana konten digital tadi kita arahkan, ya, kita alihkan anak-anak itu untuk membaca yang bacaan berkualitas. Istilah kerennya itu di reading ya, jadi membaca lebih dalam. Jadi kalau anak kita kan serba instan ya, sesuatu kalimat pendek. Maka tugas kita adalah menggandeng anak-anak itu mengarahkan, oh yuk kita baca untuk bacaan-bacaan yang lebih berbobot, lebih panjang, lebih sabar. Jadi sembari kita melatih fokus dan konsentrasi mereka, supaya mereka tidak selalu suka yang serba instan. Caranya gimana? Banyak sih. Salah satunya adalah kita mendorong mereka untuk menginstal platform digital membaca buku. Kan banyak sekarang ya, termasuk kami sendiri kan punya, kami kerjasama dengan Kubuku, kita ada digital library. Selain itu kita juga membuka saluran website, di mana portal itu juga ada buku-buku e-book yang bisa dibaca secara gratis. Nah, ini yang kita mau budayakan ke anak-anak, kita ajak mereka, ayo kita biasakan untuk membaca yang lebih berbobot secara kualitasnya ya. Karena kan tantangan kita kalau hanya scrolling itu informasinya pasti terpotong dan tidak lengkap. Mungkin punya mau menambahkan? Tadi ditanya bedanya membaca Buku digital dengan buku cetak. Kalau Pak Yosua lebih cenderung digital ya kayaknya Pak Yosua. Kalau saya pribadi karena mungkin dibilang zaman old ya, peralihan kita itu sebenarnya mempunyai beberapa perubahan dari digital kemudian dari fisik ke digital. Kalau saya sendiri sih lebih condong ke yang fisik. cetak ya Bu. Iya, ke cetak. Karena lebih bisa kita pegang, kemudian nggak ada iklan. Nggak ada iklan. Jadi itu yang memang akan kita terapkan juga, walaupun tidak 100% anak-anak harus wajib membaca buku. Karena tadi eranya kan sudah berubah ya. Kita juga di perpustakaan itu pelayanan kita menyesuaikan dengan anak-anak sekarang. Kalau kita paksa terus membaca fisik juga mereka bosan kan, cepat bosan. Akhirnya kita tadi seperti yang disampaikan Pak Yosua, kita akhirnya pelan-pelan berubah dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi banyak sekali sebenarnya platform-platform yang kita sediakan tadi. Kita bekerja sama dengan buku, kemudian kita ciptakan sendiri loh, Miss. Lamannya itu ya Bu? Iya, betul. Itu lamannya apa Bu? Boleh di-spill di sini? Nah, kita menciptakan sendiri. Nah, itu bagaimana Pak Yosua? Jangan lupa kunjungi website Kampus Santa Maria. Ada di situ. Oh, banget. Jadi ada laman e-book gitu ya Bu ya? Saya pernah sih lihat sekali ya. Jadi sekali-sekali silakan di-take. Gratis kan soalnya. Gratis, tidak ada iklan di situ. Betul. Jadi sebenarnya mau e-book, buku cetak atau buku digital punya plus minus sendiri, Ya, tergantung komitmen si pembaca ya, ada distraction ataupun minatnya sendiri seperti apa. Ada plus
Memang Miss Maria. Oh iya, Silakan. Pak Yos mau Oke, mungkin menambahkan? saya ingin menambahkan ya, kalau buku itu menurut saya ya sentimental ya, buku itu membawa romantisme sendiri. Nah, Wah. Karena buku itu melatih panca indera kita. Ada sentuhan, ada visual, ada aroma. Nah, aroma buku itu buku, khas. betul. Ya, Betul. Buku itu baru tuh apalagi. betul, betul. Aromanya itu ciri khas tertentu ya. Buku baru gitu ya. Ada kepuasan tersendiri. Itu ya kira-kira seperti itu. Romantisasi buku nih. Silakan nih Om. Tapi memang saya sangat setuju sama Pak Yusuf ya, sama Bunia juga. Karena memang pada saat kita membaca, oleh pengalaman saya Pak Bu, kalau saya membaca di HP, kalau ada notif, WA, set saya pencet, hilang sudah semuanya. Ini lupa tadi baca. Yang saya baca pun saya juga lupa. Hmm. Akhirnya ya, tapi memang ada perbedaan tersendiri ya, Miss, dari kita membaca fisik dan juga membaca buku yang secara digital. Ya. Kalau dari Pak Yusuf dan juga Bunia, apakah ada satu pesan singkat atau jargon penyemangat supaya untuk meningkatkan kami dalam berliterasi di tahun ini? Atau tips-tips dan yang bisa dipraktekkan lah ya. Ya. Yang suka baca gitu. Baik, saya coba dulu ya untuk Ya, jawab silakan Mbak pertanyaan Isa. Miss Maria sama Elo ya. Saya ada 3 tips ya untuk menanamkan literasi ya. Yang pertama, mulai dulu dari apa yang kamu suka. Jadi jangan kamu maksa membaca buku literasi yang berat kalau kamu suka komik atau suka sepak bola. Bacalah yang ringan. Ya, itu yang paling penting yang pertama ya. Kemudian ada sebuah istilah yang dari dalam bahasa Inggris ya. Semoga saya benar ya. Kalau dikoreksi ya. Oke, read what you love until you love to read. Ya, jadi intinya bacalah apa yang kamu suka sampai kamu suka membaca, gitu ya. Nah, kemudian yang tips yang kedua adalah gunakan metode minimalis. Apa itu? Ya artinya gini, ketika kita membaca, jangan pasang target yang terlalu tinggi. Misalkan kita harus sehari baca 1 jam, gitu ya. Jangan terlalu berat. Jadi kita biasakan dari hal yang ringan, yang minimalis saja. Sebelum tidur kita usahakan membaca 10-15 menit saja, ya kan? Atau mungkin dalam sehari kita punya target membaca 1 atau 2 lembar halaman saja. Nah, itu yang penting adalah konsisten. Nah, itu yang harus kita bangun. Yang ketiga adalah ciptakan lingkungan yang mendukung. Artinya begini, taruhlah buku-buku itu di tempat yang mudah dijangkau dan kelihatan. Ya, misalkan di tempat kamar tamu, kemudian di tempat samping tempat tidur, ya kan? Atau bahkan mungkin di kamar mandi loh. Saya punya teman, dia punya koleksi komik di kamar mandi. Oh iya. Iya. Oke. Sambil ritual dia bisa membaca Membaca buku, gitu ya. Nah, Biasanya sukanya di dalam lemari kan Pak. betul. Itu tips saya sih. Mungkin punya mau menambahkan silakan. Sebenarnya tidak jauh berbeda dari apa yang sudah sampaikan Pak Yosua ya. Kalau kita tidak jatuh cinta, mana mungkin kita bisa menerima. Beda ya kalau narasumbernya daging banget gini nih. Terus dari tadi. Karena kalau kita tidak cinta terhadap buku, ya bagaimana kita mau memulai untuk membaca? Ya, betul. Sama seperti kan, kalau Elo tidak cinta seseorang, mana mau menerima. Wah, kata-kata hari ini. Ya itu tadi. Jadi intinya kita harus suka dulu. Jadi kita bisa menerima, kita bisa membaca dengan santai. Tidak perlu diburu-buru. Target harus 1 buku 1 hari tidak perlu. Yang penting konsisten. Sehari 1 halaman pun bisa, nggak apa-apa. Tidak harus menjadi beban. Aduh, saya harus habis nih. Gitu. Andai kan pinjam di perpustakaan pun kita punya waktu 1 minggu. Jadi saya spill sedikit ya Pak. Kalau kita mau pinjam di perpustakaan pun tidak, waktunya pun sangat cukup ya, 1 minggu. 1 minggu itu belum selesai. Kita bisa datang kembali ke petugas untuk memperpanjang buku tersebut. Jadi tidak harus dalam 1 hari 1 buku, tetapi intinya kita konsisten. Satu halaman, 2 halaman. Seperti itu. Kemudian kita tempatkan buku di mana kita mudah dijangkau. Atau kita tadi salah satunya ditempatkan di samping kita tidur. Jadi kita mau tidur 1 halaman. Jadi kita tidak terasa lama-lama akan habis dan kita akan suka terhadap
Seperti itu. Ya, intinya menanamkan pola pembiasaan ya. Ya, betul. Itu ya. Sebenarnya itu berlaku sama dengan yang digital ya. Iya. Ya, digital itu kita bisa download aplikasi baca buku digital, lalu kita taruh di halaman utama. Jauhkan media sosial di halaman utama, gunakan saja. Nah, itu akan membantu kamu untuk mengalihkan dari distraksi. Sama nyalain DN. Nyalain di waktu aja biar nggak Supaya nggak ada notif, Pak. Oh, ya. Iya betul. Intinya begitu ya loh. Jadi Iya. satu pesan yang saya dapatkan tadi adalah bacalah apa yang kamu suka sampai kamu suka membaca. Kalau belum suka baca, tetap baca gitu ya. Iya. Tetap cari atau tetap cari apa yang kamu sukai. Mungkin salah. Apa nggak suka? Iya kayak loh. Mungkin iya nggak sih Pak? Mungkin Betul. awalnya kayaknya aku suka di sepak bola tapi kok nggak suka ya bacanya. Berarti mungkin cari yang lain gitu Iya. ya sampai Ya, intinya cari hal yang menarik dulu Oh. lah, yang menurut kamu, minat kamu tertarik. Oh, ini kayaknya menarik sih. Ya, itu yang dicari dulu lah, supaya kamu Iya. bisa menemukan minat baca. Wah, banyak banget daging hari ini saya dapatkan. Tentunya bisa membuka mata dan menyadarkan teman-teman lagi bahwa literasi itu bukannya sekedar kegiatan, bukan sekadar kegiatan, tapi juga bisa menjadi alat untuk kita ya, untuk membuka pikiran kita, bahkan menentukan bagaimana kita bersikap sepertinya. Seperti itu ya loh. Jadi sebenarnya dari tadi tuh saya merasa banyak sekali yang saya dapatkan dulu, sama lagi Pak Yosua pada saat kasih quotes-quotesnya itu. Quotes-quotes Bunia ada juga. lagi. Saya rasa, oh iya, memang sebetulnya literasi itu merupakan suatu survival skills yang sangat penting di kehidupan kita. Dan yang pastinya itu juga menjadi bekal-bekal kita untuk membuka gerbang menuju mimpi-mimpi kita di masa depan. Ya, Asik. Kita balas dengan quotes juga misalnya. masuk. Baik, kalau gitu kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Pak Yosua, Bu Nia atas insight yang sudah diberikan hari ini. Sungguh luar biasa yang dibagikan, bisa membuka lagi pikiran kita, mengingatkan lagi komitmen kita di awal untuk terus berliterasi. Dan juga Elo, kita mungkin bisa akhiri. Saya juga mau berterima kasih juga untuk Samarin yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir pembicaraan yang sangat menarik pada hari ini. Dan tentunya jangan lupa juga untuk agendakan pergi ke perpustakaan sekolah ya. Oke dong, pastinya. Baik teman-teman Sanmaris sekalian, berakhir sudah episode SPP kali ini, spesial literasi dan buku. Kalian boleh komen dong, mungkin kalian punya buku favorit nih yang layak dibaca teman-teman, Benar. supaya kita saling berbagi ya buku-buku yang bagus, yang menarik gitu. Mungkin boleh sharing juga, kira-kira menurut kalian literasi menurut kalian itu seperti apa? Kalian bisa sharing-sharing juga pengalaman kalian tentang membaca juga seperti apa. Betul. Tetap ingat, buku yang tidak dibaca itu tidak akan pernah bisa memberikan keajaibannya. Benar. Oleh karena itu saya Miss Maria, Dan saya Elo. kami Kami pamit pamit undur undur diri. Salam Salam literasi. literasi. Sampai jumpa di SPP episode berikutnya. Bye.